benar-benar adorasi itu sesuatu yang tiap kita manusia itu membutuhkan jembatan batin ya. Iya, jembatan dengan batin. Tuhan ya. Ada persekutuan doa di katedral itu khusus untuk penderita kanker. Dari dulu itu saya paling nggak takut mati. Saya buka pertama dan yang saya lihat itu ayatnya, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya ngobrol bareng dengan Bu Fani. Bu Fani aja. Oh ya, ngobrol dengan Bu Fani. Bu Fani ini aslinya memang Semarang ya? Asli Semarang, cuman tapi tinggal di Ambarawa. Jadi di sini udah hampir 16 tahun. Oh, hampir 16 tahun. Jadi kita ini posisi lagi di Ambarawa, di Gua Kerep. Ini posisinya di kafenya ya Bu ya? Ya, di kafenya, di rooftopnya, jadi kelihatan view-nya ini gunung bagus sekali. Ini enak banget tempatnya. Mungkin teman-teman kalau yang belum pernah ke GMKA atau Gua Maria Kerep Ambarawa itu sekarang ada kafenya ya Bu, di daerah mana? Dekat kebun. Dekat kebunnya, di taman-taman doanya itu ya? Iya, di jadi belakang. Bu Fani ini taman. Tinggalnya di Ambarawa, bukan di Ambarawanya juga, di Kerepnya malah. Di Kerepnya, di kompleksnya. Jalan kaki paling cuman berapa menit ya? Sebentar tok paling. 3 menitan tok. Jadi rumahnya belakang Gua Maria persis malahan. Ya ini sebenarnya saya ketemu Bu Fani ini dari kontaknya istri di KRK bersama Romo Yohanes kemarin ya? Romo Yohanes. Yang waktu di Semarang itu Romo Yohanes sempat datang. Bu Fani ini salah satu yang ikut. Mungkin pertama kali ikut KRK rasanya gimana, Bu, waktu itu? Saya ikut tahun kemarin. Kalau yang ini, barusan ini loh, yang dirasain? Kurang. Oh iya. Saya mendapatkan pada tahun kemarin itu, saya ada di lantai 3. Waktu itu di Sekinah kan? Di Sekinah. Sekinah kan. Terus Sakramen Maha Kudus kan dari lantai 2. Iya. Terus setelah dikelilingkan dari lantai 2 ke lantai 1 dulu. Iya. Terus ke lantai 3. Itu saya dengar sama sekali nggak ada disebutkan yang kena kanker atau apa. Kebanyakan kan mereka suster yang ada di lantai 2 kan yang mengucapkan bahwa yang kena ginjal, yang stroke, yang sedang ada di rumah sakit, banyak, maksudnya itu sama sekali nggak disebutkan soal kanker. Sampai akhirnya dibawa ke lantai 3. Iya. Itu keliling, tepat saya pegang jubah. Itu terus si waktu udah mingser gitu ya, romonya. Terus ada perkataan, ibu yang kena kanker payudara sebelah kiri, Tuhan sembuhkan. Wah, saya langsung, kata-kata itu yang saya tunggu dari lantai 1, lantai 2 itu, baru ini kok persis di depan saya itu. Saya nangis itu. Dan itu beneran memang kok pas banget ya, maksudnya? Disebutkan kiri juga itu loh. Jadi beneran itu memang sesuatu yang kalau orang pikir nggak masuk akal ya. Ya Yesus memang melawat orang-orang yang sakit itu ya. Wah, benar-benar waktu itu, wah saya habis itu. Iya. Terus setelahnya itu yang dirasakan Bu Fani? Ya saya mantep banget. Itu akan benar-benar sembuh.
diimani. Ya, Hmm. bahwa kita yakin apa itu benar. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, Bu Fani ini divonis kanker ya. Divonis Ya, kanker payudara ya, Bu ya. terus menjalar udah karena ganas, udah ke getah bening juga. Sampai ke getah bening. Jadi divonis kanker itu mungkin divonisnya berapa tahun lalu ya, Bu? 3 tahun yang lalu. Awalnya gimana sih kok ceritanya itu kok bisa divonis kanker? Mungkin boleh cerita dulu. Biasanya kanker itu kan terjadi karena benturan. Oh, karena benturan. Jadi waktu itu saya jatuh dulu. Jatuh, saya kebentur paving. Itu karena kan tangan saya ini nyegah supaya jangan Kena wajah kepala. saya kena. Iya. Nah, setelah itu sakit, terus saya coba ke alternatif karena Ibu RT sini kan menganjurkan siapa tahu bisa sembuh karena banyak si A, si B itu sembuh itu. Lewat alternatif itu. Iya. Terus saya coba seminggu 2 kali berobat, minum jamu itu. Terapi gitu ya. Ternyata makin sakit. Lah saya kan keponakan saya udah ngomong, itu selama kamu tak kasih waktu 3 bulan, kalau masih sakit mesti ke dokter. Terus saya bilang iya. Setelah benar-benar saya tunggu 3 bulan kok makin sakit sekali. Makanya sudah stadium 3B. Wah, udah berarti 3 bulan udah masuk stadium 3 malahan pas cek. Iya. Tapi waktu itu dokter memang ngomong pasti ini sudah bertahun-tahun. Jadi kanker itu bukan dalam waktu sekejap berapa bulan itu enggak. Jadi udah ada bertahun-tahun baru keluar gitu loh. Selnya udah ada berarti ya. Iya. Nah, terus perasaan Bu Fani sendiri waktu pertama kali dapat vonis itu gimana perasaannya? Ya kayak disamber geledek. Sempat shock, down atau gimana? Iya, waktu itu wah nggak karuan ya. Jadi waktu itu di depan dokter itu mungkin dokter itu sampai rasanya mau tak bunuh gitu loh. Jengkel gitu ya. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu gitu. Seperti nggak percaya itu kan. Jadi mau ngomong nggak bisa, mau apa nggak bisa. Tapi dokter itu baik bener. Dia ngomong, Ibu, pasien saya ratusan ribuan sembuh. Ibu harus sembuh. Bisa. Menguatkan ya dokternya. Iya. Karena mungkin dia tahu saya mendelik itu loh. Marah. Ya, jadi setelah itu dia cepat cari jadwal untuk operasi. Untuk diambil tumornya. Iya. Ternyata itu sudah besar sekali, 1 genggam. Berarti sempat dioperasi itu ya? Iya, operasi pertama diambil dulu. Terus diperiksa jaringannya. Setelah di patologi anatomi itu, di PA, ternyata kan ganas. Udah menjalar ke getah bening. Dan getah beningnya tuh udah besar. Jadi dokter ngomong harus kemo dulu. 1 paket kemo kan 6 kali. Iya. Saya harus jalan 3 kali dulu untuk kemo. Supaya mengecil, baru dioperasi lagi diambil payudara dan getah beningnya semua. Setelah itu 3 kali kemo. Iya. Setiap kali jadwal kemo kan 21 hari. Per 21 hari? Iya. Ini kemo yang ketiga, terus? Itu terus dokternya ngomong bagus, bisa melakukan tindakan untuk yang kedua kali. Oh, dioperasi yang kedua. Berarti belum sampai 6 kali kemo, 3 kali udah langsung dioperasi? Iya, setelah itu kemo lagi 3 kali. Untuk membersihkan benar-benar. Sel-selnya semua. Iya. Jadi setelah itu kemo 6 kali selesai, operasi 2 kali, supaya untuk lebih bersih lagi dan memperkecil penyebaran, itu harus melakukan radiasi. Harus diradiasi? 30 kali. Itu dijalani setiap hari dari Senin sampai Jumat. Di Ken Saras juga. Dekat sini ya? Ya, tapi saya nginep di Ken Saras ada 2 bulan. Wah, iya. Itu katanya juga tadi kan ngobrol-ngobrol sebelum kita rekam kamera kan juga banyak juga ya penyertaan Tuhan ya saat Bu Fani ini menjalani perawatan cancer ini ya. Jadi kayak sebenarnya
apa ya, penyertaan Tuhan, apa tadi istilahnya, Penyelenggaraan ilahi. Karya penyelenggaraan ilahi. banyak sekali karya penyelenggaraan ilahi ya dari apa namanya teman-teman dan kerabat ya mungkin ya. Jadi itu lewat teman, lewat saudara, banyak, maksudnya itu seperti sesuatu yang ajaib. Karena kan kita kan walaupun menggunakan BPJS, kan masih memerlukan banyak, butuh pengobatan tambahan materi. lah ya. Iya, jadi itu semua itu banyak bantuan dari teman. Ya, jadi misalkan saya itu mau kemo, setelah kemo beberapa kali kan otomatis sel darah ngedrop. Jadi jelek. Seperti waktu awal itu leukosit kan saya ada 9 lebih, 9,9 atau berapa itu. Itu normalnya segitu ya apa? Itu waktu masih sebelum kemo. Makin kemo kan makin ngedrop, makin memburuk. Terus saya itu seperti ada bisikan. Coba itu minum sarang burung walet itu ya. Iya, terus saya bingung, aduh gimana ya, terus caranya apa ya, saya nyarinya di mana. Waktu itu kan sama sekali bingungan lah. Gak ada gambaran sama sekali. Karena itu bukan barang murah kan. Iya, mahal. Terus saya telepon teman, minta tolong 1 atau 2 on akan saya beli kalau dia punya itu loh. Mau beli 1-2 on lah ya paling. Iya. Besoknya apa? Dikirim 1 kilo gratis. Itu benar-benar luar biasa. Padahal niatnya mau beli ya. Iya. Malah dikasih gratis. Itu jadi banyak sekali hal luar biasa. Seperti saya butuh termos karena minumnya itu sebelumnya itu saya periksa selalu dehidrasi. Padahal saya minum air udah banyak. Jadi butuh beli termos itu untuk minum terus biar. Jadi enggak, termos itu menjadikan air nano. Oh, termos nano berarti ya? Iya. Itu kan 750 mili. Walaupun segitu mahal. Harganya mahal. Iya, mahal. Terus jutaan ya. Tapi saya kan belinya di Surabaya, orang Surabaya. Jadi saya transfer, saya bayar masuk di ATM, saya pencet, saya ini, ya Tuhan, uang saya makin menipis, itu kan, karena kan memang nggak ada pemasukan, memang saya nggak kerja, nggak ada ini, nggak ada income ya Bu? Ya, terus saya cuma ngomong, Tuhan, uang saya makin tipis, ya udah lah, saya ngomong gitu. Begitu saya buka pintu ATM, HP saya bunyi, keluar dulu, saya tutup pintu, saya terima. Cuman tanyanya ini, nomor rekeningmu piro? Jadi mintanya ke Tuhan, yang bales teman malah. Saudara sepupu ya. Di telepon itu ya malah ya. Iya. Jadi kayak memang doanya ke Tuhan, tapi Tuhan langsung kirimkan saudara itu buat kirim. Dan kasihnya sama seharga termos tersebut. Padahal dia juga nggak tahu ya kalau ibu mau beli termos waktu itu. Oh, nggak ngerti. Karena kan itu saya langsung kontak ke orang yang penjualnya. Surabaya ya. Wah ya, mujizat sekali sih. Iya, lo nggak usah gitu-gitu. Hal yang sepele, saya kan harus mulai belajar jalan jauh supaya kaki saya kuat, supaya sehat, terjaga itu loh. Kaki saya. Itu kan saya muter dari Tanah Mas, saya ke pasar, saya itu harus habis dari gereja dari adorasi. Saya karena sehari-hari saya suka adorasi. Tiap hari ke adorasi. Untuk ngobrol sama Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, terus. Ini pas posisi di Tanah Mas itu berarti pas di Semarang. Iya, saya di Semarang. Terus saya muter, terus ya beli makanan, beli jajan apa kan. Tapi itu jauh karena kan Tanah Mas kan besar. Udah mau ke arah rumah, itu kan saya mulai kok gak kerasa kesel kok ngene gitu. Capek karena biasanya nggak jalan ya. Ini nganu Tuhan nak, sampai ketemu orang aku bisa diajak nih. Baru ngomong begitu, Cik, mau kemana? Saya noleh, ada suami istri di dalam mobil, manggil-manggil saya, ayo ikut, ayo tak terke, mau kemana? Itu yang paling sepele lah. Ya itu kan? Padahal baru batin deh. Iya. Batin sama Tuhan. Tuhan kok capek gitu ya. Iya. Jadi maka saya menikmati bahwa benar-benar adorasi itu
sesuatu yang tiap kita manusia itu membutuhkan jembatan batin ya Iya, jembatan dengan batin. Tuhan ya. Maksudnya apapun kita omongkan, kalau sama manusia percuma ya kan. Belum tentu dia akan mengerti karena kan Tuhan itu kan yang menciptakan Kita. dan selalu menolong. Iya, Walaupun lewat orang-orang. lewat tangan-tangan lain. Iya. Banyak tangan. Ya memang kalau adorasi itu berarti buat Bu Fani sendiri adalah jembatan batin ke Tuhan itu ya. Jadi makanya kalau bisa tiap hari mesti ke adorasi. Pasti. Jadi kalau pas di sini tiap hari ke adorasi sini ya. Iya, kalau di Semarang di Tanah Mas. Di Tanah Mas. Iya. Oh, memang kalau di Semarang pas di Semarang tinggal di tempat saudara ya. Seperti tadi itu kan orang Tanah Mas. Dia tahu selalu ketemu di adorasi. Pas di Tanah Mas mesti ketemu. Iya. Biasanya kalau tinggal sering ke Semarang berapa minggu sekali ya, Bu? Saya biasa ke Semarang itu awal bulan karena mengikuti tiap Senin pertama ada persekutuan doa di katedral. Itu khusus untuk penderita kanker. Oh, di katedral ada persekutuan doa untuk penderita kanker. Iya. Namanya apa tuh, Bu? Tiap Senin pertama. Oh, pokoknya tiap Senin pertama tuh ada persekutuan Khusus doa. untuk kanker. Di katedral Semarang ya? Tiap Senin pertama jam berapa itu, Bu? Mulai jam 6. Mulai jam 6 memang ada PD khusus penderita kanker di situ. Itu tiap Senin pertama, tapi tiap Senin itu memang di katedral jam itu 6, persekutuan doanya jam 6 itu sore apa pagi? 6 sore. 6 sore. Iya. Jadi tiap jam 6 sore di gereja. Di katedral Senin pertama itu. Iya. Banyak banget ya penderita dalam persekutuan doa itu. Iya, banyak banget sih enggak. Karena kan itu persekutuan doa yang kemudian diolah khusus untuk Senin pertama aja. Senin pertama aja untuk penderita kanker. Tapi banyak orang yang hari Senin-Senin biasanya itu juga hadir kan. Ikut di persekutuan Jadi doa yang kanker itu mungkin sekitar ya 10 gitu mungkin lah 10, 12 atau berapa. Tapi kan itu saling menguatkan, banyak kesaksian. Ya. Sekarang sendiri kalau Bu Fani sendiri sekarang proses penyembuhannya sudah sampai tahap mana ini, Bu Fani? Karena ini udah tahun ketiga. Tahun ketiga. Iya. Jadi dan hasilnya selalu puji Tuhan bagus. Iya. Ya puji Tuhan. Jadi mulai 3 bulan sekali baru jumpa dokter. 3 Tapi bulan tiap sekali. bulan harus ambil obat. Terus melakukan fisioterapi karena kan operasinya kan besar. Itu untuk gerakan tangan itu mungkin kurang. Jadi terus ini kena kemo ini kan juga kena kemo waktu itu hancur. Saya ini lubang itu ada 8 bulan. Di tangan? Iya, ini sampai ini kena kemo. Oh, jadi harus apa namanya fisioterapi terus? Iya, karena terus jadi kaku kan. Jadi kurang bisa digerakkan dengan enak itu loh. Nah itu harus rajin fisioterapi. Itu nanti bulan depan kontrol ke dokter radiasi. Karena dokter radiasi sekarang mulai tahun ini sudah 1 tahun sekali baru diperiksa bagaimana keadaannya itu. Kalau Bu Fani sendiri sempat ada kekhawatiran nggak waktu pertama kali cancer itu kan marah tuh ya, perasaan sing tadi marah terus jengkel terus dalam prosesnya tuh sempat ada kekhawatiran nggak? Ada takut kalau mati atau takut atau gimana gitu? Enggak. Dari dulu itu saya paling nggak takut mati. Paling nggak takut mati? Takutnya sakit. Oh, takut sakitnya? Ya, karena buat saya kematian itu kan bersifat kodrati. Jadi manusia itu kan lahir, hidup, mati. Ya. Itu kodrat manusia kan. Cuman sakitnya itu. Iya. Jadi memang kekhawatirannya lebih ke, wah ini nanti sakitnya aku bisa tahan apa enggak gitu. Iya. Terus dalam pergumulannya kalau yang didoakan sama Bu Fani itu apa? Untuk ke Tuhan itu dalam masa-masa 3 tahun selama cancer ini loh. Oh ya pasti kesembuhan total itu pasti. Terus maksudnya kesembuhan total ya sampai tangan-tangan ini jangan sampai sakit ya. Ini kan ini masih sakit, ini sakit. Maksudnya itu tetap merasakan nggak enak. Tapi kalau saya ngomong ke cici saya ngomong, wis rak popo, yang penting jek urip.
Gitu loh. Tapi pengennya ya Mm-mm. enak semua, badannya nyaman semua Iya. gitu ya. Lah, kok saya bisa nggak takut dengan kematian? Hmm, Itu kan ya karena itu kan orang kan harus memang lewat. Jadi ini kematian itu kita kan harus memang melalui. ya. Dia ini bukan kita selesai nasib kita itu kematian itu habis gitu kan. Ya, justru mau ketemu sama penciptanya setelah Betul. itu. Itu jembatan yang harus kita lewati Iya. menuju hidup baru kan, hidup pengharapan. Hmm. Nah, karena kan hidup mati tetap bersama Kristus kan. Iya, betul. Ya, Jadi memang lebih takutnya yang penderitaannya itu ya. ya walaupun Sakit, rasa sakit lah ya. di dalam penderitaan itu kan pasti kuasa Allah tampak kan. Iya, betul. Jadi memang Ya. mungkin kalau Bu Fani sendiri itu ada nggak sing saat-saat paling titik terendahnya saat menderita cancer ini? Apa paling sakitnya atau masa-masa paling nggak enak lah? Nggak bisa makan. Sempat sih nggak bisa makan Oh ya. pas kemo itu ya. Oh, jadi itu masa terberat. Masa terberat. Muntah itu nggak ada selesainya. Mau nelen itu, tapi karena saya kan prinsip saya gini, kalau saya bisa makan, saya bisa nelen, berarti saya masih bisa hidup, gitu. Jadi dipaksakan. Iya, jadi kalau orang kan ngomong, oh wis ra doyan mangan, berarti kan sudah selesai, ya kan? Iya. Nah, saya gini, saya mesti harus bisa makan, walaupun itu dengan susah payah loh. Saya itu kalau nelen 1 sendok itu bisa 1 jam. Itu nggak tahu bisa sampai nangis, itu kayak orang diseksa. Sakit banget soalnya. Nggak bisa masuk, nggak bisa nelen, Ya, nggak pas tahu. kemo itu ya. Setelah masa ini, Setelah masa kemoterapi. semakin kemo makin banyak itu kan makin ototnya lemah itu. Berat. Jadi sel-selnya makin kan hilang. Ya mungkin terus lemah. Lu mau ngomong aja nggak bisa kok. Jadi isinya tuh cuman mau muntah terus. Iya, jadi mual sampai nanti bisa tidur sekitar malam hari. Saya kalau tidur itu samping-samping ini kresek semua. Wah, Untuk takut muntah itu. muntah, ya. Memang muntah-muntah terus ya? Iya, itu tuh sampai saya mesti cuman mau ngomong Yesus tolong aku, itu udah nggak bisa tolong akunya, cuman Yesus, Yesus, karena udah wah bulat-bulat itu. Iya. Badannya. Tapi terus akhirnya bisa sampai tertidur lagi. Itu selama berapa lama itu, Bu? Biasanya itu setelah kemo, 10 hari setelah kemo, itu mengalami hal seperti itu. Dalam tempo berapa lama itu? 10 jadi enggak, setelah 10 hari kira-kira sing rasanya sing paling nggak enak muntah-muntahnya itu berapa lama? Setelah kemo ke-4, ke-5, ke-6 tambah parah. Oh. Iya. Dan itu panjang masanya berapa hari mengalami seperti itu? 10 hari. Jadi gini, seperti sistem waktu kemo ke-4, itu 10 hari jelek, terus 10 hari bagus, maka bisa dilakukan kemo ke-5. Oh, buat lanjut setelah bagus baru dilanjut gitu ya? Makanya supaya bisa ketolong jadwalnya selalu on time itu untuk kemo, yaitu harus saya minum sarang burung dulu. Baru naikin semua sel, baru bisa dokter lanjut untuk kemo berikutnya. Nanti setelah kemo, ambruk lagi. Oh. Itu mau ngomong udah nggak bisa, mau apa-apa susah. Terus setelah selesai hari ke-10, 10 hari kemudian enak lagi, kemo lagi. Gitu. Berarti kayak enak menderita lagi. Dan itu berlangsung selama masa kemoterapi itu ya? Iya, setelah kemo ke-6 itu saya paling ngalami tangan, terus paling terberat itu. Iya. Masa-masa paling berat itu. Tapi setelah 10 hari kemudian terus baru bisa menapak. Berarti saya bisa lanjut ini. Hidup saya masih gitu. Masih bisa lanjut yang berikutnya gitu ya? Iya. Wah. Jadi terus tinggal bagaimana nurutin kata dokter aja. Pokoknya nurut lah ya. Iya. Biar menuju ke kesembuhan. Iya, kita kan pertolongan Tuhan bukan hanya langsung misalkan instan, langsung sembuh. Kan enggak. Iya. Harus melewati medis kan. Tapi dari tangan Tuhan dan alat-alat. Tuhan. Iya. Tapi lewat usaha medis itu ya. Iya. Pasti bisa. Berarti sampai sekarang juga Bu Fani juga masih rutin berobat tiap bulan itu sama tetap ikut persekutuan doa itu ya tiap Senin pertama ya. Iya. Desa Semarang ya. Iya. Jadi sebulan sekali pas Senin pertama mesti persekutuan doa itu ya. Iya. Di situ saling menguatkan ya, Bu. Dan memang luar biasa. Teman-teman saya kebanyakan juga Romo.
Oh, Iya. waktu di di Semarang ya teman-teman Romo. Di sini juga. Makanya waktu itu punya keinginan, aku bangun rumah di sini untuk istirahat romo-romo kalau ke Kerep. Ke Kerep. Waktu itu belum bangun pasturan di sini, Iya. belum ada kamar. Hmm. Wah, semangat semua nih romo-romo nih. Heeh. Habis itu saya bikin rumah, Ya. ada pasturan, jadi udah Ya puji Tuhan cukup. bisa di sini pasturannya. Ya, paling dulu- cuman main gitu Tapi aja. sebelum ada pasturan mungkin sempat tinggal di tempatnya Bu Fani. Enggak, belum sempat malah. karena hampir bersamaan bangunnya. Oh, bareng. Iya, Ya puji Tuhan lah tapi. Ya itu yang juga luar biasanya. Saya itu nggak ngerti yo. Ya. Saya kena kanker ini kan nggak cerita ke Romo Joko. Tahu Romo Joko karena dia kan juga kena stroke kan. Iya. Yang pernah di Jangli. Itu kan saya berteman baik sejak beliau di Bandung. Jadi sebelum di Jangli. Jadi udah baik lah, seperti kalau saya kadang-kadang manggil dia Mas gitu. Ya, waktu itu saya baru habis kemo, lemas. Kok Romo Joko telepon, terus saya ngomong, gimana? Terus dia ngomong, "Weh lara apa?" Loh, kok ngerti? Kowe benisuk didoake ning kene, di Kentungan. Saya baru ngoh, ternyata saya tiap pagi dimisahkan di Kentungan. Seminari itu. Padahal itu kan puluhan frater. Ya, banyak romo. Saya sampai terharu gitu loh. Maksudnya luar biasa. Nggak nyangka ya. Iya, di Salatiga juga di seminari, di novisiat itu juga tiap pagi saya didoakan. Jadi saya gini, aduh Tuhan, ratusan romo tiap hari saya mendoakan. Makanya saya kuat dan sembuh, pasti sembuh. Karena orang-orang suci yang mendoakan. Ya banyak yang support lah ya. Iya. Penyertaan dari Tuhan kan, teman-teman saudara juga semua kan. Iya. Jadi selain sama Romo Joko, Bu Fani ini temennya katanya teman romonya banyak. Iya. Sama Romo ada juga Romo Budihar. Itu juga baik saya dengan beliau. Saya udah pesan-pesan seandainya saya meninggal, kowe engko sing ngeki misa. Dino-dinone yo. Sudah ada wasiatnya. Terus Romo Agus, dia juga tiap malam kan dia doa koronka. Iya. Tiap jam 9.30 malam. Selalu bawa nama saya. Ya itu luar biasa bener. Ya puji Tuhan. Terima kasih. Makasih Romo Agus. Ya, terus Romo Margo Muruanto. Itu seorang Romo dosen yang suka memberi retret ke Romo-Romo. Itu juga selalu tiap hari doakan saya. Itu puji Tuhan. Makasih Romo. Romo yang baik sekali dan menjadi panutan saya juga. Iya. Di sini juga ada grup paguyuban adorator. Oh, di Kerep ini ya? Di Ambarawa. Saya juga ikut. Ada paguyuban adorator ya? Paguyuban mitra adorator. Berarti memang tiap hari apa itu, Bu? Enggak. Jadi kegiatannya itu kalau ada event-event seperti bulan depan nanti kan Juni itu kan ulang tahun ruang adorasi. Iya. Nah, itu nanti kita akan mengadakan misa dengan Romo Marto Sujito. Wah, keren banget, Bu. Jadi memang selama 3 tahun ini tampaknya diizinkan Tuhan mengalami kanker ini. Karena semua kan tidak ada yang namanya kebetulan. Iya, betul. Diizinkan Tuhan untuk rencana Tuhan. Tapi ternyata banyak hal yang indah juga kan. Maksudnya banyak di situ Bu Fani jadi tahu. Ternyata yang support, yang sayang dengan Bu Fani itu begitu banyaknya. Jadi romo-romo, mungkin teman, saudara dan sebagainya semua berdoa dan Bu Fani sendiri juga jadi lebih kuat karena disupport banyak orang itu ya. Oh iya, orang yang pertama kali kena CA itu langsung untuk berani ke medis. Karena pengobatan bagaimanapun ke dokter dulu. Ya, setelah itu pasti akan ditangani dengan baik kan. Jadi jangan terus percaya alternatif karena ketakutan. Ya memang pertama memang ada ketakutan seperti itu. Tapi Tuhan juga akan membantu lewat medis tersebut kan. Itu. Jadi yang penting itu beranikan diri untuk ke dokter. Jangan takut ya. Biasanya kalau divonis kanker terus cari alternatif dulu jangan ya. Karena
menyebarnya kan bisa jadi cepat deh Cepat. seperti itu. Cepet banget. Karena nggak tahu itu kamu punya ganas atau jinak. Saya punya teman satu, termasuk sahabat. Teman saya kan banyaknya laki-laki. Iya. Teman saya itu satu tahu-tahu ngomong sama saya, ini saya kok nggak enak, ada benjolan di perut. Periksa gak ya? Saya ngomong periksa. Terus dia ke Singapura. Setelah itu dia kirim saya lewat WA kan, semua hasil pemeriksaan tumor jinak, dan dia pilih dokternya itu udah pinter-pinter. Waduh, aku bilang puji Tuhan, baik, mesti harus ambil. Berarti nggak masalah. Soalnya jinak itu ya, tumor Ya, jinak. ya, pasti sembuh. Saya ngomong gitu. Setelah proses operasi kan baik, sehat. Terus dia ngomong, saya perlu diradiasi nggak? Ini kok dokter Singapura yang radiasi ngomong perlu, yang onkologi ngomong nggak usah, nggak apa-apa. Ada dua pendapat berarti ya? Ya, terus aku ngomong, nah menurutmu piye? Nah memang harus radiasi ya wes. Terus dia bilang, aku tak radiasi di Indonesia ya, aku tinggal ngene Singapura, misalkan 2 bulan, aduh berat. Maksudnya tuh ya jenuh. Dia bilang saya 2 minggu aja udah bosen Bosen gitu. di sana. Terus dia nyari-nyari, akhirnya dapat dokter di Indonesia. Di Solo kan. Dia memang tinggalnya di Solo. Jadi radiasi di Solo. Itu berarti sekitar bulan Oktober. Oktober itu dia radiasi. Terus oke kan, maksudnya udah bagus, udah jinak, udah radiasi, lagi, ya. Terus akhir Maret tahun kemarin, terus saya itu tengah malam bangun, saya kan sudah sehat, saya udah nggak apa-apa. Maksudnya tahun kemarin itu saya sudah baik, tapi saya itu nggak bisa napas, sampai saya sesak nafas. Terus saya berdiri, saya ke kamar mandi, tetap nggak bisa napas. Terus saya ambil minum, terus saya coba tiduran lagi, tetap. Saya ngomong, Tuhan, saya kena kanker paru-paru. Punya pikiran. Langsung mikirnya kanker paru-paru. Terus karena nggak bisa, saya waduh susah kan. Terus saya berdiri, ambil minyak kampak. Wah, saya minyaki kampak semua. Hidung, leher, badan, perut. Terus saya coba, saya mesti tidur. Walaupun ngap. Ya kan? Nafasnya susah. Iya. Kira-kira 3 hari kemudian, saya dapat WA. Minta doanya ya. Aku doake ya. Aku kena kanker paru. Temennya Bu Fani yang habis diradiasi itu? Iya, yang di Solo itu. Aku di Singapura. Ngomong gitu. Berarti dia yang napasnya nggak bisa, aku kena. Kayak ikut merasakan ya? Ya kayak... Ternyata malam itu dia nggak bisa napas. Iya, jadi tak klopkan kan. Malam itu dia nggak bisa napas, makanya dia ke Singapura, hasilnya dia kena kanker paru-paru. Wah, terus gimana lagi? Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya nanti didoakan saja. Tapi pertandanya memang itu ya. Kita nggak tahu juga ya. Cepet banget. Setelah itu dia kemo. Wah, nggak ada kemarin bulan Februari. Ya shock juga. Jadi ya, yang dikatakan jinak ternyata cuman diagnosa 1 tahun, ya berarti 1 tahun setengah lah. Ya, dari diagnosa sampai nggak ada tuh. Padahal sudah dijinak terus diambil dan diradiasi ya. Iya. Tapi kok ternyata menyebar ke paru-paru itu ya. Jadi buat teman-teman juga kalau mungkin ada keluhan, mungkin tetap harus langsung cek aja ya. Karena kita nggak tahu ya. Ya. Maksudnya kadang jinak belum tentu juga ya. Tapi kalau Bu Fani sendiri sekarang... waktu itu saya juga udah ngomong ke teman saya. Waktu itu saya udah tanya ke dia, kamu siap? Dia bilang siap. Bila sewaktu-waktu dipanggil. Karena saya udah tanya, kamu urus surat-surat. Saya ngomong gitu. Pokoknya dia bilang, nggak apa-apa, aku udah ada notaris gitu. Ya nggak tahu ya kalau namanya penyakit juga ya. Kalau Bu Fani sendiri mungkin ada pantangan atau sekarang yang nggak makan atau gimana sampai sekarang? Saya nggak makan daging-dagingan, telur, jadi hanya kacang, biji, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan itu tertentu. Nggak boleh semua buah ya? Iya.
Itu memang anjuran dari dokter gitu ya, Bu? Apa memang Itu kan banyak lihat dari grup. Kalau dokter selalu menganjurkan semua makan, pasti. Seperti tahun kemarin kan dokter juga menganjurkan saya, semua makan, kalau tidak saya kasih kamu ke dokter gizi. kurang gizi soalnya kalau Iya, dipikir gitu. Tapi kan enggak, karena saya tetap minum suplemen-suplemen kan. Iya. Termasuk ada teman saya yang rajin ngirim saya spirulina. Oh, puji Tuhan. Iya, jadi itu untuk sumber protein juga kan. Jadi tiap pagi saya udah minum itu, berarti mencukupi protein hari itu. Kalau Bu Fani sendiri, mungkin ada ayat-ayat khusus yang jadi rema hidupnya nggak, Bu? Yang utama itu waktu mungkin lama ya, Iya. waktu masih sekitar tahun 2000-an gitulah, itu baru ada masalah di keluarga kan. Jadi itu waktu itu saya benar-benar titik nol, down. Bener, itu saya buka karena saya percaya itu Alkitab kan membantu. Betul. Saya buka pertama dan yang saya lihat itu ayatnya, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Wow. Itu. Dan itu sampai sekarang masih. Iya, sampai sekarang masih saya pegang. Itu yang benar-benar Tuhan tolong. Dalam keadaan apapun juga. Dalam sakit ini pun ternyata ayat itu juga yang menguatkan juga, Ibu. Iya. Masih menguatkan. Iya, sampai sekarang. Dan ada lagi yang pokoknya dalam pegangan hidup. Iya. Itu kan ada kata-kata dari Matius 19, 13 sampai 15. Itu kan bahwa anak-anak yang mempunyai kerajaan surga itu loh. Yeah. Tapi kan itu kata-katanya orang-orang yang mempunyai kerajaan surga. Yeah. Jadi berarti kita pun orang dewasa harus punya sifat seperti anak-anak. Itu apa? Ya kan, anak-anak itu kita berarti harus tulus. Tulus seperti anak-anak ya. Apa adanya, nggak usah berbelit-belit, jangan arahkan hati kita untuk menaklukkan pikiran. Pikiran itu bisa jahat kan, tapi hati kan ada. Sumber Tuhan ngomong di hati. Iya, karena Roh Kudus kan ada di dalam hati. Iya. Tuhan ada di hati, di dalam kita. Terus mesti percaya itu semangat untuk hidup kelak. Percaya untuk hidup kelak nanti. Iya. Bersama Tuhan. Iya, ya kan. Kita anak kecil pun percaya, digendong ibunya, bapaknya, ya kan. Dia merasa nyaman kan. Nah, kita kan juga manusia harus gitu, percaya bahwa kita harus semangat walaupun kelak akan melewati kematian kan. Tapi kan tetap ada Kristus, ada Yesus. Itu malah berjumpa sungguh-sungguh ya. Iya, benar. Terus yang ketiga pasrah, ya kan? Kita pasrah aja, jangan berontak. Apapun yang Tuhan kasih pasti baik. Amin. Wah, berarti memang ya udah gitu aja, Bu, sharingnya. Kira-kira mungkin nanti lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, sama mungkin kalau nanti Olive ikut juga kita bisa ngomong-ngomong biasa. Mungkin nggak cuma di podcast. Makasih banget sharingnya, Bu. Buat pagi-pagi udah ke sini nemuin, terus panas-panasan juga ini. Ya udah, makasih gitu aja, Bu. Saya juga kebetulan sama istri itu saya lagi nulis buku. Oh ya. Ya, bukunya itu judulnya tuh Walk with God. Jadi kalau teman-teman buat yang minat untuk beli bukunya nanti bisa DM ke saya. Oh gitu ya. aja. Bagus. Ya. Jadi penulis. Ya, puji Tuhan. Karena saya juga suka membaca Antonio de Melo. Wow. Nulis apa? Antonio de Melo. Bukunya yang apa itu, Bu? Soal lepas bebas. Terus sangkata. Oh, sangkata. Banyak. Dia tulisannya bagus-bagus. Untuk bikin kita lebih luas pandangannya kan. Wawasannya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Nanti coba deh tak cari-cari. Ya. Makasih Bu Fani. Sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk video ini. Apalagi kalau kamu kenal dengan Bu Fani ini. Makasih teman-teman.